Sebenarnya sejujurnya aku itu adalah dua orang yang berbeda kalau tampil. Aslinya Priscilla itu cuek banget sama penampilan. Tapi memang akhir-akhir ini dapat perannya juga soal yang feminim yang harus rambutnya panjang, di curly, harus pakai rok-rok dan sebagaimana macamnya. Tapi kalau tips dari aku untuk jaga penampilan sejauh ini, karena aku juga memang suka banget buah tuh wajib, ternyata wajib banget. Selain kita perlu skincare, buah dan sayuran itu sangat membantu. Di umur aku yang sekarang ya, aku sadar kalau itu sangat membantu. Terus katanya jadi semakin girly gitu dengan penampilannya yang dulunya tomboy. Itu bagaimana sih Kak? Kalau girly kayaknya itu pembawaan ya, kebiasaan jadi di karakter yang centil. Jadi mau nggak mau jadi cewek yang kayak gini. Karena kalau misalnya aku dibiasain di karakter sebelumnya yang berantem, kayaknya aku juga cuek-cuek aja. Cuma kebetulan harus jadi Priscilla yang dengan peran-peran yang kebetulan jadi anak SMA, cewek yang suka ngevlog, cewek yang benar-benar OTD banget, setiap harinya harus nyamain outfit dan lain-lain, jadi udah kebiasaan. Tapi dulu seberapa tomboy untuk dailynya gitu Kak? Dan sekarang perubahannya berapa persen gitu? Bisa dibilang 70% nih kayaknya, jauh banget. Aku aja kalau ada orang yang kenal aku itu jauh banget dengan aku yang dulunya gak peduli sama makeup, tapi sekarang udah wajib, udah harus pakai lipstick yang kelihatan warnanya dan lain-lain. Dan aku sadar ternyata memang di umur kita sekarang ketika kita bertemu dengan orang, ternyata itu kan yang harus dilihat dan kita memperlihatkan orang lain. Kak, mungkin dengan kamu penampilan cantik terus jadi kan suka ini nih supranatural, suka dukanya apa sih padahal kamu tampil cantik kayak gini? Nah justru itu yang beda. Aku tuh menghindari obrolan orang tentang anak indigo wajib gotik, wajib hitam. Dan kebetulan aku nggak suka banget sama warna hitam, jadi aku malah nabrak itu ketika dibilang anak indigo pasti penampilannya hitam, pasti sukanya lipstick hitam, pasti pakai bajunya hitam. Aku mau nunjukin kalau enggak, kata siapa ini aku anak indigo pakai baju pink gitu. Jadi aku lawan itu dari SMP lah ya, dari SMP. Dan sebenarnya rata-rata sifat anak indigo yang mungkin aku dengan yang lainnya itu hampir mirip. Kita itu tipikal yang memendam karena hal-hal yang mungkin tidak bisa kita bagi ke semua orang, tidak bisa orang lain mengerti, harus kita pendam aja sendiri dan nikmatin itu sendiri. Jadi tapi masa terberat kamu sebagai anak indigo gimana sih, katanya sampai ke psikolog sendiri aja sebenarnya? Kalau psikolog dan lain-lain tuh pada saat aku SMP SMA sih, karena kan ngalamin bullying ya, kayak pembulian yang orang-orang nganggapnya nggak mungkin gitu hal-hal kayak gini cuma ada di pikiranku, dan aku juga nggak bisa sharing pada saat itu sama keluargaku karena kebetulan mamaku juga indigo tapi tidak diperdalam. Kita tuh sekeluarga tidak yang mempunyai guru spiritual, kita tidak mengerti dan tidak mencari tahu ini tuh maksudnya dan ke arah mana. Jadi mama berusaha untuk nutup itu malah dari anaknya, jadi kayak kalau bisa anakku tidak ya lebih baik tidak gitu. Dan akhirnya aku milih untuk sharingnya tuh ke psikolog karena kan di bidangnya dia tidak boleh mengiyakan dan tidak boleh bilang enggak juga, jadi aku nyaman aja tuh. Tapi sampai putus asa nggak nih, mungkin waduh sampai dibully juga nih, sampai pasrah, dan gimana sih rasa saat itu? Pengalaman bullying yang parah menurut aku itu aku memang sampai, kalau dulu ya ini emang aku pernah sharingnya cuma di buku, aku sampai pernah sayat-sayat tangan, tapi itu hal bodoh, bener-bener bodoh. Aku sadar itu bodoh banget karena dulu aku jauh lebih mikirnya, oh kenapa aku nggak jadi kayak Marsha aja gitu loh, kayak aku ngeliatin manusia aja, aku bisa ngapain aja. Dan padahal itu memang tipu daya dari makhluk yang tidak sejalan sama kita, yang tujuannya memang hal-hal buruk. Nah itu sampai saya tangan itu sampai gimana tuh, sampai dibawa ke rumah sakit juga, dan keluarga akhirnya gimana, dan apa yang melakukan kamu sendiri nih di belakang kamu sendiri selain keluarga mungkin? Dibawa pasti ke UGD juga sempat kesana, tapi yang paling care pasti mama dan papa kan. Pada saat itu mereka mikirnya mereka yang paling harusnya adil untuk aku, tapi aku tidak menyalahkan keadaan, apalagi keluargaku, sekitarku juga. Menurutku kalau nggak ada pengalaman yang kemarin nggak akan ada versi yang sekarang. Jadi dari situ juga aku mulai berani untuk ada apa-apa coba untuk sharing, ada apa-apa coba untuk dipilah-pilih lagi yang mana perlu dibicarakan, dikasih tahu ke orang lain dan enggak. Berarti bisa diartikan kamu udah damai dengan apa yang didapat gitu, apa yang udah dianugerahkan saat ini gitu. Sangat damai sekarang, sudah benar-benar hari. Dari kapan Kak?
udah sejak kapan mungkin, dan juga titiknya pas waktu kapan dan seperti apa? Berdamai SMA kelas 2. SMA kelas 2 aku ingat banget, aku benar-benar baru mulai berani untuk cari sahabat yang kira-kira dia itu bisa dengar aku dan siap untuk mendengarin aku terus. Kak, soal hubungan sama Jordi ini balikan atau seperti apa sih Kak? Balikan enggak, benar-benar hubungan Apa mantan status? MTS kali ya, mantan tapi sayang gitu. MTS kali ya, mantan tapi sayang. Tapi dari dulu sampai saat ini hubungannya baik-baik aja, tidak pernah berubah. Hubungan aku sama Kak Jordi dengan keluargaku, aku dengan keluarga Kak Jordi sejauh ini benar-benar baik. Apa yang bikin nyaman Kak? Padahal kan orang ngindarin hubungan tanpa status. Yang bikin nyaman karena makin terbuka, makin dewasanya aku juga. Aku nggak punya kakak laki-laki, Kak Jordi juga nggak punya adik perempuan. Jadi mungkin di situ kita nemuin kenyamanan satu sama lain untuk saling sharing. Gitu. Oke, thank you.